Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kos sebagai perwakilan dari kelurahan, juga kepada Bapak RW 20 serta Pak RT, juga dari Rengrengan, Sekejengkol, pengurus Masjid Asy-Syamsu, kemudian para tokoh dari Sekejengkol, jazakumullah. Kemudian kepada semua yang hadir di saat ini, saya sebagai pembina Pondok Tahfidz Generasi Rabbani Qur'ani mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Bapak tadi Ustaz Agus sebagai Ustaz, juga sebagai tokoh agama dan pengurus di yayasan, mudah-mudahan seluruh langkah bapak-bapak sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan. Amin. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah. Pondok Tahfidz Generasi Rabbani Qur'ani semakin hari bertambah, usia bertambah, juga santrinya semoga yang diharapkan bertambah keberkahannya. Karena keberkahan itu sendiri adalah ziyadatul khair fil khair, bertambahnya kebaikan di dalam kebaikan. Insya Allah apa yang kita lakukan adalah khair, kebaikan. Kemudian ketika terus ini dilakukan akan ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Itu adalah keberkahan. Satu hal yang diinginkan oleh kami, saya khususnya, bagaimana cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai cita-cita nasional bangsa Indonesia ini. Dan salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya atau kami tidak banyak yang bisa diberikan, tetapi ada sedikit ilmu. Ada pernah saya belajar, apakah itu Al-Quran ataupun bahasa Arab atau dalam nilai-nilai kehidupan yang lainnya. Kalau hanya cukup untuk diri saya sendiri kemudian tidak menjadi manfaat, maka setelah saya meninggal tidak akan meninggalkan apapun kecuali apa yang saya lakukan. Sementara kalau ilmu itu menjadi ilmu jariah, ilmu yang terus mengalir, ilmu yang terus memberikan manfaat, maka ketika kita meninggal pun mudah-mudahan insya Allah ilmu kita yang kita ajarkan terus mengalir. Dan ini adalah sebenarnya cita-cita dari pimpinan kita atau dari para ulama yang mendirikan bangsa ini, negara ini, bercita-cita bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena kalau tanpa kecerdasan yang didalami dengan keagamaan, maka sungguh negara ini akan menjadi binasa. Alhamdulillah terus berkembang, dan saya bersyukur kepada para tokoh agama atau pengurus atau di jajaran pemerintahan. Tadi juga Pak Mardi sama Pak dari Babinsa sama Mas sudah hadir sebenarnya. Hanya beliau hari ini ada 2 acara tentang vaksin, sehingga beliau izin tidak tuntas ngobrol tadi depan. Ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi saya bahwa pondok ini alhamdulillah berjalan tidak sendirian saya saja, tapi berjalan didukung oleh banyak orang. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang al-muflih, orang yang beruntung, karena ada di bagian itu. Kalau Rasulullah mengatakan dalam riwayat Imam Baihaqi, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun rabi'an fatahliki. Jadilah engkau alim. Jadilah engkau alim yang memahami agama. Lebih jauhnya alim adalah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Artinya orang yang beriman itu adalah orang yang berilmu, itu orang yang beriman, yang ma'rifat pada Allah Subhanahu wa taala. Kun aliman. Kalau bisa semuanya jadi ulama, tetapi ternyata tidak demikian di lapangannya. Kemudian Rasul menyebutkan au muta'alliman, atau yang belajar agama. Sehingga dua-duanya, apakah posisi aliman atau posisi muta'alliman, kedua-duanya di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka berada dalam posisi khair. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang mengajar Al-Quran atau belajar Al-Quran. Dimanapun posisinya, dia menjadi sama, menjadi orang yang memiliki kebaikan. Lebih lanjut Rasulullah mengatakan au mustami'an. Jadi ulama tidak bisa, belajar pun sudah tidak ada waktu, tidak sempat. Au mustami'an, bandungan. Ayo ganji bandungan begitunya. Dia nggak bandungan dah hari langsung tertiasa ngalaksanakeun atau napi temampu, tetapi mustami'an ngadangukeun mah tiasa. Tapi insya Allah dengan kita mau mendengar, dari sanalah jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Ketika kita mendengar nasihat-nasihat dari para ulama, kita mendengar penjelasan dari Al-Quran ataupun hadis, pada satu saat tertentu ada satu kalimat yang sebenarnya itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan hidayah, begitu akan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi innama yastajibul ladzina yasma'un. Sesungguhnya orang yang akan mengijabah, merespon seruan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mendengar, mau mendengar. Saya teringat, ini barangkali pengalaman saya waktu dulu SD. SD itu mulai mau ke masjid, ini pengalaman saya. Ketika ada ustadz yang menyampaikan sesuatu, saya sudah lupa apa itu yang disampaikan. Tapi saya setiap ustadz itu menyampaikan sesuatu, nongol di masjid, di jendela masjid atau madrasah. Dengarkan. Satu saat ada hal yang membuat saya tergetar dari ucapan itu, dan saya sudah lupa apa itu. Tapi besoknya pakai sarung datang ke masjid belajar sampai keringatan gitu. Sampai diolok-olok sama ini, karena SD itu baru belajar alif jabar A, B jabar ba, baheula mah kitunya, bari belajar alif batasan SD. Ngejah baheula mah bes injer bis mim alif lam tas jer mil lam jabar la gitu, kapungkur gitu. Ayeuna tos aya iqra. Tapi dari mana istima'? Dan tidak sedikit orang tertarik, mencintai dan menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena benar-benar istima' mendengar. Maka pantas Rasulullah, kalau kita tidak alim, maka jadi muta'alim, belajar. Kalaupun belajar tidak bisa secara khusus, maka mustami'an, mendengarkan. Kemudian yang berikutnya, au muhibban, atau mencintai, mendukung. Masya Allah, luar biasa dari dukungan para bapak, dari tokohnya, dari para ulamanya, dari para pengurus pemerintahan setempat. Dengan dukungan-dukungan seperti ini, maka insya Allah kita masuk kepada level yang akan diberikan keuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takun khamisan, jangan jadi orang yang kelima, yaitu yang tidak jadi alim, tidak juga muta'alim, tidak juga mendengarkan, juga tidak mencintai, mendukung. Maka orang yang seperti ini fatahlik akan celaka. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan siapapun yang hadir pada saat ini, kita adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang al-faizun. Kebalikan tahlik adalah al-faiz. Faiz beruntung. Apa itu beruntung? Al-faizu bil jannah wa najah minan nar. Orang yang beruntung atau yang muflih itu adalah orang yang dia masuk surga dan selamat dari neraka. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang masuk surga dan selamat dari neraka. Amin Allah ya rabbal alamin. Kepada para santri yang sedang melaksanakan tugasnya mentasmikan dari 8 juz sampai 30 juz, tasmikan lillah karena Allah, supaya benar-benar apa yang dibaca menjadi kebaikan, bukan ingin disebut sebagai hafid atau ingin menjadi terkenal dan yang lainnya. Tasmikan, baca lillah karena Allah Subhanahu wa taala.
Karena kalau kita membaca dengan penuh keikhlasan, maka setiap huruf insya Allah akan menjadi kebaikan, dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sampaikan mudah-mudahan siapapun yang berkontribusi ke Pondok Tahfidz Generasi Rabbani Quran ini sekecil apapun, maka sesungguhnya sekecil apapun tidak ada kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau merendahkan dari kebaikan sekecil apapun. Maka alhamdulillah bangunan yang sudah Bapak Ibu hadirin sekalian saksikan saat ini dibangun selama 2 tahun, kurang lebih 2M ini dan Masya Allah ada yang banyak hal yang diberikan pada pondok ini. Kegiatan ada yang memberikan segelas air atau apapun, bahkan dengan doa itu adalah kebaikan yang diberikan. Maka insya Allah ketika seseorang membantu dalam kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan inpuh tanpa dikurangi sedikit pun. Man sanna sunnatan hasanatan atau man dalla al hasanatin. Orang yang mencontohkan kebaikan, orang yang menunjukkan kebaikan, orang yang membantu kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu. Mayyashfa syafatan hasanatan. Jadi ada yang membantu, ada yang langsung support dan yang lainnya. Maka insya Allah setiap kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saatnya nanti kita kembali pada Allah, betul-betul menyaksikan kebaikan itu akan berlimpah kepada kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran kepada Ustaz Ar-Siddiq SPDI Al-Hafiz selaku pembina Pondok Tahfidz Generasi Rabbani Qurani yang sudah menyampaikan sambutan. Selanjutnya ada sambutan dari sambutan sekaligus simbolis pembukaan acara Gebiar Parade Tasmi 1443 Hijriah dengan mengetok palu 3 kali yang akan dipimpin oleh Bapak Eko Suara selaku perwakilan Kepala Desa Cilenyi Kulon. Kepada beliau tempat dan waktu dipersilakan.